Ya. Oke. Oke. Ini sudah ya tadi ya. Kata si Dalton, atom itu bagian terkecil dari materi. Terus kalau atom sejenis disatukan, dia jadi unsur. Jadi unsur yang berbeda dapat membentuk senyawa. Itu kata Dalton. Terus kalau kita perhatikan di tabel periodik, ya kalian kalau misalnya belum ada yang tadi saya maksud di yang belum saya apa yang belum tahu ya atau belum punya ya, kalau misalnya bukunya masih belum ada nih sampai saat ini, kalian bisa cari search keyword dengan nama tabel periodik di apa namanya di Google ya kayak gitu. Nah, di tabel periodik kita tahu itu helium, kita tahu itu hidrogen, kita tahu itu oksigen dari mana? Dari penulisan ya. Sebenarnya unsur itu diambil dari kata atau dari bahasa ya dari kata dari kata yang berasal dari bahasa gitu ya. Dari bahasa Latin. Yang bahasa Latin ini dipakai biasanya di Amerika Selatan ya atau di Spanyol gitu ya. Itu Latin. Bahasa Latin. Portugal ya. Itu bahasa Latin dari. Nah, dia ini ya diambil dari bahasa Latin kenapa ya? Karena awalnya dari sana. Kayak gitu. Jadi ambil kayak yang pertama ya gimana cara nulisnya? Ya, cara menulis lambang unsur itu lambang ya. Jadi yang tulisan apa namanya huruf satu huruf yang C O atau H E kayak gitu itu lambang kayak gitu. Yang pertama ya pertama unsur ya unsur ditulis ya atau dilambangkan ya lebih enaknya dilambangkan dengan huruf pertama huruf pertama dari nama Latin. Ini nama Latin. Oke, contohnya gini. Saya kasih contoh sederhana. Ya, dimulai dari yang satu huruf itu ada hidrogen. Hidrogen itu dari nama Latin apa sih? Ya, hidrogenium. Saya tidak minta kalian untuk untuk menghafal bahasa Latin ya karena akan ribet. Yang harus kalian pahami adalah unsurnya sama simbolnya. Kayak gitu. Jadi hidrogenium itu cuma sebagai kita tahu nih asal usulnya dari kata apa. Kayak gitu. Simbolnya H. Ada lagi oksigen. Oksigen itu dari bahasa Latin yang disebut dengan oksigenium. Karena pakai huruf Bacanya dua pertama, bukan? ya lambangnya O. Nitrogen. Nah, yang tadi ya, kita sudah sempat menyinggung nitrogen. Itu ada nitrogenium. Nitrogenium. Simbolnya dari huruf pertama, berarti N. Begitu. Ada lagi yang namanya apa nih yang enak ya? Fluor, ya. Fluor. Dari kata fluorin. Nah, itu F. Kalium, ya. Kalium, ya. Kata kalium juga itu K. Dan lain-lain. Uranium, ya. Uranium pernah mungkin di beberapa film action pernah di ini nih. Atau kita pernah dengar cuma kita mungkin nggak tahu itu fungsinya apa gitu ya. Dan masing-masing banyak lagi. Dan lain-lain.
Ini saya tayangkannya yang dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ya. Terus sulfur atau belerang. Kalian pernah dengar kata belerang? Belerang biasanya untuk apa? Nah, biasanya itu untuk perawatan kulit ya. Ya, jadi kalau misalnya kalau saya tahunya adalah air yang mengandung belerang itu ada di permandian air panas Ciater. Nah, tapi ya ya Bella resen, why? Pak, di SD aku belajarnya oksigen itu O2, Pak. Oh, itu nanti. Nanti kita bahas itu. Tapi good ya. Pertanyaannya bagus. Ini unsurnya ya. Kalau O2 itu apa sih, Pak? O2 itu adalah molekul. Jadi ketika unsur, kalau tadi kan kalau kata si Dalton bilang kalau unsur berbeda dia jadi senyawa, betul? Nah, kalau unsurnya sama, O2 tadi ya, itu menarik banget tadi, Bella, good banget. O2 itu adalah molekul. Molekul itu adalah ketika dua unsur bersamaan ya, dua unsur yang sama jadi satu. Ya, dua unsur sama jadi satu. Kira-kira begitu. Good, tapi pertanyaannya bagus banget. Saya di SD dapatnya ini, Pak. Jadi kalian konfirmasi ya. Any question ada lagi? Tidak ada? Karbon. Ya, ini sering banget ke ini juga nih. Kita sering dengarnya karbon dioksida, karbon monoksida gitu ya. Sebenarnya karbon itu unsur ya yang simbolnya adalah C, bukan K. Kenapa? Karena nama nama latinnya itu adalah karbonium. Benar ya? Ya, karbonium. Jadi dia bilang C bukan K. Jadi besok kalau misalnya karbon simbolnya ada K, ada C, nah kamu jawabnya C. Karbonium. Karena kan tulisannya CO2 ya, betul ya, bukan KO2 kan? Benar ya? Ya, C-nya adalah karbon. Dan masih banyak lagi. Ya, tapi kita kasih taunya yang dikit aja yang kita tahu lah, mesti dengar gitu ya. Mungkin ada juga kayak uranium, kayaknya saya belum pernah dengar Pak. Atau kalium, Pak, kalium kayaknya belum pernah dengar. Belerang mungkin saya pernah dengar Pak, belerang. Biasanya itu untuk perawatan kulit ya. Molekul itu nggak hanya O2, H2 juga molekul kayak gitu. Ayo. Sudah? Terus gimana Pak? Kalau huruf pertamanya sama, kalium dan kalsium punya huruf sama. Ya. Atau ya, huruf pertamanya sama. Ya. Sorry, bukan kalsium sama karbon sama. Ya, sudah ya. Saya save dulu deh, biar nggak lupa. Oke, kedua. Jika huruf pertama sama, tulis dengan tulis ya. Tulis dengan dua huruf. Dua huruf pertama. Tulis dengan dua huruf pertama. Dengan skema ya, huruf pertama itu huruf kapital. Tahu kapital ya? Kapital apa tahu? Huruf kapital? Huruf kapital itu huruf besar ya, ya. Huruf kedua adalah huruf kecil.
Contoh. Nah, kita contoh sederhana. Aluminium. Huruf pertama dan huruf kedua, maka ditulisnya adalah Al. Nikel. Nah, nikel ini biasanya bahan tambang ya. Waktu kalau tidak salah di SD kita udah bahas kayak Indonesia penghasil nikel ada terbesar di mana kayak gitu-gitu. Ya, saya juga udah forget sih, cuma nanti saya akan coba lihat lagi. Lumayan kan ya. Nikel itu dari kata nikulum. Ya. Nikulum, C-nya double ya. Berarti dia tulisnya adalah Ni. Kenapa? Bukan yang patokannya bukan ini, ya. Tapi Pak, kan Bapak aluminium langsung Al, kenapa? Karena aluminium bahasa Latinnya juga aluminium. Gitu. Terus ada besi. Nah, besi ini bahasa Latinnya adalah ferrum. Ya, itu Fe berarti. Itu nikel ya? Nikel ya, nikel. Nikel ya. Nah, nikel. Nikulum. Ini Fe. Emas. Ya, emas. Emas itu ada namanya adalah aurum. Makanya lambangnya adalah AU. Huruf pertama kapital, huruf kedua kecil. Kalsium. Nah, ini sering banget kita ini ya. Kita dengar kalsium, kalsium, kalsium apa sih? Biasanya ada di ini ya. Biasanya kayak di iklan susu gitu ya, iklan susu. Susu ini mengandung kalsium untuk apa biasanya kalsium itu? Ada yang tahu biasanya kalsium fungsinya untuk apa? Tulang. Ya, untuk tulang ya. Untuk pertumbuhan tulang supaya lebih kuat gitu, supaya pertumbuhannya juga baik gitu ya. Kalsium. Kalsium itu dari kata calcium. Ingat ya, ini tidak akan kita bahas maksudnya nanti kayak kalsium berasal dari kata Latin apa gitu, nggak mungkin ya. Kalian cukup mengetahui nama unsur sama lambangnya aja. Kalau nama Latinnya supaya kita tahu kenapa sih disebut Fe. Kayak gitu. Apalagi ya? Sebentar saya lihat dulu. Helium. Tadi kita sudah dengar helium ya. Helium itu dari kata helium. Kalau H aja, H itu tadi punya siapa? Masih ingat? H itu tadi punya siapa? Hidrogen. Ya, hidrogen. Kalau helium berarti kalau kayak gini nulisnya gimana? Kalau nulisnya kayak gini berarti lambangnya gimana? Huruf pertama H, huruf kedua He. Helium. Ya, benar ya? Jadi kalau nanti biasanya biasanya kita kan suka ya, maksudnya kalau dengan teman bercanda gitu ya, benar ya? Bercanda dalam bentuk aja terus kita ketawa gitu ya. Saya suka mengeluarkan kata helium, helium, helium. Kayak contoh Wilson lagi bercanda gitu, terus saya mengeluarkan kata helium, helium, helium. Maksudnya apa sih Pak helium, helium, helium? Berarti gimana? Helium itu gas. Ya, kalau saya bilang helium, 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 Hahaha. salah, bukan. Hehehe. Ya, nah, kata Kenzi kayaknya bagus nih Pak. Kalau misalnya, nih, saya biar kelihatan smart gitu ya. Bener kan? Nggak salah dong. Terus kalau misalnya mau nyapa, saya sukanya begini. Hidrogen, aluminium, oksigen. Hidrogen, aluminium, oksigen. Apa aja nih? Hidrogen gimana tadi? Hidrogen itu gas. H. Hidrogen itu lambangnya H. Aluminium, Al. Al. Oksigen, O. baca. Halo. Nah,
gitu keseringan bisa dijauhin, Pak. So, Pusing. enggak dong. Obsidian. Yeah. Kali oh, kita lagi ini ya, kita lagi chattingan WA ya. Kamu nggak mungkin kan bilang hidrogen, aluminium, oksigen gitu ya. Enggak. Tapi ini untuk membantu kita untuk memahami, oh iya benar ya, gitu bisa tuh ternyata. Ya, just jokes. Cuma oke lah, ini membantu kalian untuk memahami daripada ngapalin dengan kayak tadi kan hidrogen, oksigen, oh gitu kan nggak dapat. Silakan. Saya kayaknya mau praktekkan nanti Pak. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau tanyain nggak? Bahkan. Pak, mau tanya. Ya. Jadi apa bedanya O2 sama O, Pak? Oksigen. Oke, kalau oksigen itu unsurnya. Kalau O2 itu molekulnya. Tadi kita tahu kalau jadi gini ya, saya jelasin ya. Pertanyaan bagus nih. Kalau O aja itu dia masuknya unsur. Kalau O2 dia masuknya molekul. Molekul itu terdiri atas unsur jenis. Ini digabung jadi satu, itu yang disebut molekul. Sama kayak misalnya O3 itu kalau nggak salah kita sebutnya atmosfer. Ozon ya, sorry, ozon. Saya lupa atmosfer apa ozon, kayaknya ozon deh. Ozon atau atmosfer saya lupa. O3 itu unsur jenis, dia masuknya molekul. Sama kayak H2 atau N2 itu masuknya ke molekul. Gitu. Kalau Jadi- O3 Tapi kita nggak, tapi Pak, kalau misalnya kita mau, misalnya nih kayak sekarang nih Pak, kan sekarang lagi nyari tabung oksigen ya, bener ya? Biasanya kan lagi rame itu, misalnya kayak kita lagi ke rumah sakit, terus misalnya apa namanya, kita nyari tabung oksigen gitu ya, kan nggak ditulisnya O aja Pak, bener ya? Ditulisnya bukan O aja ya, tapi oksigen. O3 tuh apa, Pak? Kayak O3. O3 itu tadi ozon. Pak, jadi kita kalau yang ngomongin oksigen bisa O2, bisa O doang ya, Pak? Tergantung. Kamu masuknya dalam ranah apa? Kalau kita ngomongin unsur aja, kamu bilangnya O. Tapi kalau kita ngomongin dalam hal konteks kayak sekarang, kita masuknya O2. Kan nggak mungkin kita tulis tabung O gitu kan, nggak mungkin ya. Karena itu masuknya molekul, bukan unsur. Makasih, Pak. Ya, di dalam O2 ada O, kayak gitu kira-kira. Ya. Sama kayak CO2. CO2 ada C, ada O gitu kan. O-nya berapa? O-nya 2. Gitu. 2. Itu yang disebut dengan senyawa. Nanti kita bahasnya, nggak sekarang. Kalau sekarang ini aja kita masih ini ya, masih cukup apa namanya, panjang perjalanannya, panjang lagi. Oke, nomor 3. Kalau misalnya huruf kedua dan huruf pertamanya sama, bagaimana? Ya, jika huruf pertama dan kedua sama, gitu ya, maka tulis ya, maka dilambangkan dengan huruf pertama, ya, huruf pertama dan huruf khas.
Biasanya ini ada di huruf ketiga. Biasanya ya, saya bilang biasanya. Atau saya nggak bilang selalu. Kalau selalu berarti kan udah jadi patokan. Biasanya. Ya. Contohnya ada apa sih, Pak? Contohnya kayak gini. Ada klorin. Nah, klorin itu dari kata CHLOE, dari kata klorium. Kayak gitu. Kita nggak mungkin tulis CH, tapi kita tulis CL. Terus ada lagi perak. Tadi ada emas, sekarang ada perak. Perak itu dari kata argentum. Kita tidak mungkin tulis AR, tapi kita tulisnya adalah AG. Makanya saya bilang biasanya ada di huruf ketiga. Biasanya. Ya, kenapa biasanya? Karena raksa enggak di situ. Raksa itu namanya adalah hidragirum. Apakah HD, Pak? Tidak. Dia HG. Jadi saya bilang biasanya di huruf ketiga, cuma tidak selalu ya. Jadi nanti jangan bilang Pak Yosef katanya bilang tidak gitu ya. Saya bilang biasanya. Terus ada lagi seng. Nah, ini biasanya yang buat bangunan tahu nih, orang bangunan gitu ya. Seng itu dari kata zinkum. Ya. Berarti ZN. Kayak gitu. Ada mangan ya. Mangan itu dari kata manganium, yaitu MN. Silahkan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, wah Wilson sudah ini merenggang, saya juga mau deh. Ya nggak pegel, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya daripada kamu pegel, terus habis belajar fisika, udah pusing, kan? Terus pegel juga. Silakan. Ini mana-mana unsurnya. Nah, nanti kalau mau lihat ada di slide. Dalam buku cuma 1 buku fisika udah ada yang hijau. Ya sudah. Lagi? Silakan. Saya masih belum ngerti, Sir. Gak ngertinya di mana, Indi? Semua. Semuanya? Yang mana? Iya, Sir. Masih belum ngerti kayak maksudnya gimana gitu. Kayak belum jelas. Jadi kan ini unsur itu disimbolkan dengan huruf-huruf ya. Oke. Yang pertama cara menulisnya lambangnya itu kalau misalnya huruf pertama aja kayak tadi ada karbon C, terus kayak ada oksigen O, terus kayak hidrogen H, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Itu adalah ketentuan pertama. Terus gimana Pak kalau misalnya namanya huruf depannya sama. Yang kedua tadi sebelum ini itu kita tulis huruf keduanya juga. Ya, yang pertama huruf kecil, yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf kecil. Kayak tadi aluminium A dan L. Kayak gitu. Terus kayak tadi apalagi ada emas ya, emas itu AU dari kata aurum. Jadi A-nya besar, U-nya kecil. Ini lambangnya. Nanti kalau lebih jelas ini bisa lihat di buku yang tadi saya bilang, di buku paket di paling belakang. Kalau belum ada, kamu bisa lihat di tabel periodik di Google. Terus ada juga nanti coba deh saya searching di Google ada yang bagus nggak kira-kira tabel periodiknya, terus nanti saya share di GC. Terus yang ketiga ini kalau misalnya huruf kedua dan huruf pertamanya sama kayak tadi ya, maksudnya ada perak. Oke, perak itu dari kata argentum berarti Ag. Ini bahasa Latinnya. Kamu nggak perlu hafalin ini semua. Nggak perlu hafalin klorium, argentum, hidragirum,
zinkum, manganium, enggak. Yang kamu pahami hanya ini sama ini. Jadi nanti kalau misalnya ditanya Mn itu punya siapa, kamu tahu Mn itu mangan. Kayak gitu. Tujuannya hanya itu. Dan saya tulis kata Latin ini supaya kamu tahu, oh ini kok bisa tadi ada besi ya. Besi kok Fe bukannya B, Pak, bukannya Be. Karena diambil dari bahasa Latin. Kok bisa, Pak? Kan udah jelasin Wilson, pakai bahasa Latin Wilson. Iya, iya, iya. Ya, kenapa, Mister? Kenapa, Mister? Kenapa, Mister? Kenapa? Kenapa bisa apanya? Kenapa bisa B jadi beda gitu loh? Kan dia dari bahasa Latin Wilson. Bahasa Latinnya besi bukan besi masalahnya. Kalau tadi aluminium, bahasa Latinnya aluminium gitu. Kira ya ngomongnya makanya saya fokus. Mau nanya, Pak. Apa tuh? Klorin sama mangan tuh apa, Pak? Klorin sama mangan apanya? Klorin sama mangan itu apa, Pak? Oke. Oke, kita langsung searching aja kali ya, biar enak kali ya. Klorin sama mangan itu salah satu jenis. Kalau nggak salah klorin itu gas atau logam, saya lupa. Kita coba cek ya. Nih K4 kalian nih belum saya lihat. Oke, tadi mau nyari apa? Klorin sama mangan, Pak. Klorin. Oke. Klorin itu, nah ini dia nih ya, di sebelah kanan. Klorin itu adalah unsur kimia, ya. Dan ini sangat berbahaya. Ya, ini biasanya untuk ini nih. Nih, kalau udah lihat mereknya, kalian nggak usah dijelasin lah ya. Tahu lah ya, apa ini? Buat apa? Tahu lah. Baiklin, tahu Baiklin buat apa? Yang jelas bukan buat diminum. Ya, yang jelas bukan diminum ya. Jangan dikonsumsi. Ini saya udah jelasin ya. Mangan. Mangan. Mangan unsur ya. Oke. Jadi dia bentuknya, dia logam. Tadi ya, logam. Ini bentuknya kayak gini. Gitu. Kalau klorin tadi emang berbahaya. Cuma nanti ada satu hal di mana dia nanti klorin itu tidak bisa tidak berbahaya. Ada. Ada. Dan itu sering kita konsumsi. Itu nanti kita bahasnya di bab selanjutnya. Kayak sekarang. Seru tapi. Kok bisa sih, Pak? Seru. Ya, semakin menarik ya. Ternyata kita belajar dari kehidupan sehari-hari ya. Wah, kayaknya tadi klorin waktu pas dilihat pemutih gitu ya. Ya. Makasih. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, Bapak searching Google, Pak? Ya, saya sudah bilang, saya tidak mungkin hafal 118-nya, dan saya nggak mungkin menuntut kalian 118-nya hafal. Tapi ya kita tahu aja yang sering kita dengar, ya, sering kita dengar. Perak masa ya nggak pernah tahu perak gitu kan? Yang biasa buat kejuaraan gitu ya. Emas ya emas apa lagi Pak? Saya beli cincin emas gitu ya 24 karat misalnya gitu. Itu jelas gitu. Kelihatan pernah tahu. Ada yang belum pernah tahu emas? Pak, kenapa sih sebutnya 24 karat? Itu tidak masuk materi sekarang sih. Ya. Itu menunjukkan keaslian Wilson. Ya. Nanti kalau saya kasih cincin dari hadiah Ciki, kamu bilang dari emas kan nggak mungkin. Ya. Tahu ya? Hadiah Ciki kan biasanya cincin-cincinan gitu ya. Terus saya bilang emas 24 karat. Nah, saya bisa di pelaku hoax saya. Kalau perak jelas tahu, terus tembaga tahu, aluminium, kalau aluminium biasanya di mana sih Pak? Saya tunjukkan satu benda dan saya yakin kalian tahu. Kayak besi tapi nggak magnetik, Aluminium ada di sini. tidak magnetik, Pegang apa? tidak magnetik. Apa nih? Kain. Charger. Oke.
Chargeran, kok kain, chargeran, aluminium tuh ada di dalam ini. Pak, ini kan tapi di dalamnya karet, ya supaya kamu nggak setrum. Bayangkan aja kalau kamu megang aluminium langsung nih, misalnya kamu ngecas handphone aluminium terus nggak pakai karet, ini megangnya langsung. Kenapa? Karena aluminium itu dapat menghantarkan listrik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sebelum hari ini, setelah ini pelajaran siapa? Saya menunggu deh. Oh my god. Oh. Miss Yunita. Ya? Miss Yunita kayaknya. Oh, IPS ya. Oke lah, saya tunggu lah. Kemarin kalau nggak salah, saya dapat kabar 7B ke N ya. Saya minta maaf ya. Aduh. Saya baru tahu kalau saya jadi host loh, benar. Saya biasanya jadi co-host, terus akhirnya